Nah, jadi sampai sudah sejauh ini perhatiannya, tinggal kita lagi masyarakat. Bagaimana kita memanfaatkan layanan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun channel saya, Eli Dayati. Kali ini kita akan mendiskusikan satuan program pendidikan masyarakat, di antaranya pendidikan keaksaraan fungsional, taman bacaan masyarakat, dan kemudaan. Sebelum lebih jauh kita diskusikan satuan pendidikan masyarakat tersebut, ada baiknya rekan mahasiswa dimanapun berada, silahkan like, comment, share, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar yang lain juga mengetahui kebermanfaatan informasi ini. Salah satu program pendidikan masyarakat yang akan kita kupas kali ini adalah pendidikan keaksaraan fungsional. Pendidikan keaksaraan fungsional ini adalah layanan pendidikan masyarakat bagi mereka yang buta aksara. Tetapi di zaman sekarang tidak ada lagi masyarakat kita yang buta aksara murni. Yang ada hanyalah semi buta aksara. Maksudnya begini, mereka sudah pernah menduduki pendidikan sekolah dasar ataupun pendidikan sekolah menengah pertama. Tetapi karena sesuatu hal, apakah itu karena mereka berumah tangga ataupun karena keadaan ekonomi dan lain sebagainya yang melatar belakangi keadaan mereka, sehingga keaksaraan mereka itu terhenti, tidak berlanjut sampai seterusnya. Seperti contoh, ini seorang siswa SMP yang sedang duduk di kelas 1 sekolah menengah pertama. Nah, karena pergaulan ataupun karena pengaruh teman dan yang lain-lain sebagainya, sehingga si anak ini tadi harus putus sekolah dan terjadilah itu pernikahan dini. Nah, keaksaraan si anak ini tadi hanya terputus di situ sampai jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. Selanjutnya si anak ini berumah tangga. Nah, setelah berumah tangga keaksaraannya pun terhenti karena kita katakan sajalah ini ya, si pelaku ini tadi, yang siswa ini tadi yang putus sekolah dan berumah tangga, sementara keadaan itu masih kelas 1 SMP. Nah, setelah berumah tangga yang dihadapinya permasalahan itu adalah permasalahan di rumah tangga. Apakah itu kegiatan mengurus anak, mengurus rumah tangganya, di dapur, di sumur, dan lain sebagainya, itu seputar di rumah tangga. Tetapi keaksaraannya terhenti. Nah, ini yang mengakibatkan jika keaksaraan ini terhenti, tidak difungsikan kembali dan tidak diaktifkan, maka berbagai macam permasalahan rumah tangga ini si pelaku ini tidak akan bisa menyelesaikannya. Kenapa? Karena literasinya, karena keaksaraannya tidak mereka fungsikan, tidak diaktifkan kembali. Nah, kita sebagai tutor, Anda sebagai agen perubahan, Anda sebagai guru, baik itu guru di formal ataupun guru di masyarakat, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk membekali mereka, untuk mengajak mereka mengaktifkan kembali keaksaraan mereka agar berfungsi. Jika keadaan seperti ini kita aktifkan bersama-sama, kita dengan masyarakat, mengajak masyarakat untuk mengaktifkan literasinya, kemungkinan permasalahan rumah tangga, kekerasan di dalam rumah tangga ini akan dapat diredakan. Kemudian yang berikutnya adalah program taman bacaan masyarakat. Kalau biasanya kita mendengar itu perpustakaan, itu adanya biasanya di lembaga-lembaga pendidikan formal, mulai dari SD, SMP sampai perguruan tinggi, itu perpustakaan diselenggarakan secara formal. Tetapi ini kita masyarakat ingin mengakses literasi. Apakah kita masyarakat pedesaan kita harus pergi ke sekolah dasar, pergi ke SMP untuk mengakses? Tidak. Perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah itu peruntukannya hanya untuk satuan pendidikan tersebut. Karena isi muatan daripada TBM tersebut itu diperuntukkan di mana perpustakaan itu diselenggarakan. Tetapi ini tidak, kita berbicara di sini TBM. TBM ini bisa diakses oleh masyarakat luas. Jadi masyarakat yang jauh sekalipun yang tidak ada perpustakaannya, mereka bisa mengakses informasi, mengakses ilmu itu melalui TBM, dan pelaksanaannya ini diselenggarakan oleh masyarakat, untuk masyarakat dan dari masyarakat.
Nah, seperti contoh TBM begini. Di daerah pertanian ini, di satu kawasan ini perkampungan, masyarakatnya semua berprofesi sebagai petani. Bertani, bercocok tanam padi, ataupun bercocok tanam karet, ataupun sawit, dan lain sebagainya. Ini kan satu perkampungan, semacam kita katakan semacam satu komunitas. Nah, untuk membekali ilmu, untuk membekali informasi mereka dalam mengolah apa yang mereka kerjakan, nah pemerintah menyelenggarakan, silakan manfaatkan TBM yang diselenggarakan oleh di desa. Ambil ilmu yang ada di situ. Ataupun terkadang masyarakat menyelenggarakan di daerah mereka, apakah itu di daerah pertanian, maka muatan TBM, muatan informasi yang mereka selenggarakan di TBM itu tadi, ilmu dan informasinya itu yang berkaitan dengan kondisi lingkungan di mana TBM itu diselenggarakan. Jadi kalau berada TBM itu di lokasi daerah pertanian, maka muatan informasinya, muatan literaturnya itu tadi harus mengandung pertanian agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Yang berikutnya, program pendidikan masyarakat kepemudaan yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, jadi masyarakat ini sebagai mitra pemerintah, sebagai jembatan, sebagai fasilitator antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi program kepemudaan ini di sini ini melatih, mendidik para pemuda yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi bergabung di program kepemudaan ini tadi. Di dalam program kepemudaan ada program-program pendidikan yang dapat melayani mereka. Setelah menjalani pendidikan, mereka akan ditempa untuk siap memasuki dunia kerja. Seperti contoh, ini berbentuk kegiatan pelatihan. Ini biasanya seperti pelatihan komputer. Ini yang dilatih ini, mereka akan siap untuk disalurkan. Mereka akan siap ini untuk dimagangkan, apakah itu ke Jepang, ke Batam, ke daerah yang lain, atau masuk ke perusahaan-perusahaan. Tetapi mereka harus melalui proses pendidikan dan latihan. Seperti contoh Satpam, ada pendidikannya. Pendidikannya khusus. Ini yang dikatakan pendidikan kepemudaan ini tadi. Seperti Satpam. Nah, setelah selesai mereka mengikuti pendidikan ini tadi, beberapa bulan ataukah 1 tahun maksimalnya ini tadi, mereka ini disalurkan ke lembaga-lembaga usaha, ke dunia usaha, seperti perbankan, apakah di sekolah, mereka itu disalurkan. Nah, jadi inilah contoh dari program kepemudaan. Nah, sampai saat ini program pendidikan masyarakat, apapun itu jenisnya, pemerintah sudah cukup memberikan perhatian kepada pendidikan non-formal. Mulai dari pendidikan keaksaraan fungsional, PAUD, kemudian TBM, pendidikan kesetaraan paket ABC, kemudian ada majelis taklim, ada satuan PAUD sejenis, dan lain sebagainya. Pemerintah selalu mengambil kebijakan untuk memberikan perhatian kepada satuan-satuan pendidikan masyarakat. Nah, jadi sampai sudah sejauh ini perhatiannya, tinggal kita lagi masyarakat. Bagaimana kita memanfaatkan layanan pemerintah. Nah, hanya sampai di sini informasi yang saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya kita dapat diskusi melalui kolom chat di bawah ini. Dan jangan lupa, sekali lagi saya sampaikan, silakan like, komen, share, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar informasi ini dapat diterima dan dapat dirasakan kebermaknaannya bagi masyarakat luas. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.